Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswi Universitas Muslim Indonesia Makassar, Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis Angkatan 2019. Nama Universitas Muslim Indonesia bermakna universitas yang membina umat Islam. Dalam bahasa Arab disebut Jamaitullah Muslimiyah Indonesia, yang bermakna gerakan yang menghimpun umat Islam, sedangkan dalam bahasa Inggris Muslim University of Indonesia, yang bermakna universitas milik umat Islam Indonesia. UMI yang dibina oleh Yayasan Wakaf UMI dengan ciri khasnya sebagai lembaga pendidikan dan dakwah yang mengemban tugas dan tanggung jawab yang lebih luas dan lebih berat dari sekedar menghasilkan sarjana. Karena proses pendidikan di UMI memberi pengetahuan dan keterampilan sesuai disiplin ilmu yang digeluti, serta memberikan nilai plus kepada anak didiknya. Melalui pengembangan akidah, etika Islam dan pencerahan kalbu sebagai pondasi dalam mengarungi masa depan. Kegiatan akademik di UMI telah menerapkan standar jaminan mutu sesuai standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Insya Allah UMI akan melahirkan sumber daya manusia yang UMI, yaitu unggul, mutu, dan Islam. Universitas Muslim Indonesia Makassar didirikan pada tanggal 23 Juni 1954. Universitas Muslim Indonesia Makassar merupakan salah satunya universitas Islam tertua di kawasan Indonesia Timur, dengan beberapa fakultas, yaitu Fakultas Kedokteran, Hukum, Sastra, Ekonomi, Perikanan, Agama, Kesehatan Masyarakat, Farmasi, Teknik, Teknik Industri, Komunikasi, dan Pertanian. Video ini merupakan salah satu tugas kelas penerapan mata kuliah komunikasi dan perubahan sosial oleh Ibunda Barisa Denina Anggan SPMSC. Adapun koordinator praktek magang oleh Ibunda Insinyur Rasnaida MM. Berdasarkan hasil wawancara saya dengan salah satu kelompok tani yang bertempat di Desa Arasoy, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, dengan panduan kuesioner di mata kuliah Komunikasi dan Perubahan Sosial, menghasilkan beberapa data sebagai berikut. Beliau bernama Bapak Andi Ahmad dengan usia 45 tahun dengan pendidikan terakhir STM. Beliau seorang petani dan juga anggota kelompok tani yang sangat aktif dalam mengikuti beberapa kegiatan-kegiatan penyuluhan di daerah sekitarnya. Selama kegiatan wawancara saya dengan beliau berlangsung secara enjoy karena narasumber kali ini sangat paham akan arah pertanyaan yang saya berikan, sehingga jawaban atau penjelasannya bisa saya pahami. Bapak Andi Ahmad ini berusaha tani mulai dari tahun 2003 sampai sekarang. Jadi bisa dibayangkan bahwa pengalamannya dalam usaha tani itu sangat matang. Jadi bisa dibayangkan, jadi selama berusaha tani beliau menerapkan beberapa inovasi atau teknik yang ia gunakan. Di antaranya yaitu teknik legowo 2, legowo 5, dan teknik tabur. Inovasi-inovasi tersebut beliau dengar dari petugas PPL dalam kegiatan penyuluhan pada tahun 2004. Dan sejak tahun itu beliau menerapkan inovasi-inovasi tersebut. Seperti yang saya katakan bahwa Bapak Andi Ahmad ini sangat-sangat aktif dalam kegiatan taninya. Beliau mengatakan untuk mengasah pengetahuannya mengenai inovasi dalam usaha taninya, selain dari anggota PPL, juga diperoleh dari hasil diskusinya bersama anggota-anggota kelompok tani lainnya. Adapun inovasi yang saya pilih untuk dijelaskan oleh Bapak Andi Ahmad adalah teknik legowo 2.
Beliau mengatakan bahwa sistem legowo dapat menambah populasi tanaman padi sekitar 30%. Adapun inovasi yang saya pilih untuk dijelaskan oleh Bapak Andi Ahmad adalah teknik legowo 2. Beliau mengatakan bahwa sistem legowo dapat menambah populasi tanaman padi sekitar 30%. Dengan adanya barisan kosong akan tanaman padi, itu dapat mempermudah pemeliharaan, pemupukan, dan pengendalian hama penyakit tanaman, yaitu dilakukan melalui barisan kosong atau lorong itu. Mengapa dikatakan membantu pengendalian hama? Karena hama tipus kurang suka tinggal di lahan yang relatif terbuka. Teknik ini dapat menghemat pupuk karena yang dipupuk hanya bagian tanaman dalam barisan. Bapak Ahmad mengatakan bahwa teknik ini yang paling sering ia gunakan karena lebih menguntungkan dari teknik lainnya. Selanjutnya beralih pada jaringan komunikasinya. Bapak Andi Ahmad mengatakan bahwa selama mengikuti kegiatan PPL, dia tidak pernah menemukan anggota PPL yang kurang respons akan masalah-masalah yang dihadapi oleh petani. Bagi beliau, anggota PPL di daerahnya itu sangat membantu, di mana mereka terjun langsung ke lokasi dalam penyampaian informasinya. Jadi, saya simpulkan bahwa hubungan antara inovasi, responden, dan key informannya itu di Desa Arasai, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone berjalan secara lancar dan bisa dikatakan efektif. Selanjutnya beralih pada jaringan komunikasi. Bapak Andi Ahmad mengatakan bahwa selama mengikuti kegiatan PPL, ia tidak pernah menemukan anggota PPL yang cuek atau slow respon mengenai inovasi-inovasi usaha taninya. Bagi beliau, anggota PPL di daerahnya sangat membantu, di mana mereka terjun langsung ke lokasi dalam penyampaian informasinya. Jadi, saya simpulkan bahwa hubungan antara inovasi, responden, dan key informan di Desa Arasai, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone berjalan dengan baik dan bisa dikatakan efektif. Ada pekerjaan sampingan tak? Jumlah tanamannya tak dikeluarkan. Tidak maksimal jumlah keluarga yang kita tumbuh. Selamanya berusaha tani, inovasi apa saja yang didapat atau yang diterapkan di lahan kita? Kayak teknik apa saja yang dipakai? Itu tabur langsung. teknik tabur. Kalau misalnya itu tahapannya legowo 2 itu bagaimana Bang, dari awal? Iya, tali. Untuk apa itu Bang tali? Untuk garisnya dia. Oh, aturannya di garis. Iya. Di dalamnya nih sudah Gambar video. garis Bang. Kalau di bawah dua, jarak di bawah dua biasanya. Perbedaan jarak antara legowo 2 sama legowo 5 jauh beda atau bagaimana? Kalau pas jarak tanamnya sama, Sama. cuma ada sedikit perbedaannya. Kalau di bawah dua 20 cm tadi 25, begitu seterusnya. Kalau di bawah 5 10 cm dikali 25 dikali 5 kali 2 kali 5 terus kali 40 terakhirnya. Jaraknya Nanti sama. digambar. Dari sejak tahun berapa sih dengar inovasi legowo itu?
Jadi selama belajar di Legowo dari penghulu atau dari penghulu bisa dapat pahami kan pasti sebelum diterapkan harus dipahami dulu. Dan dipraktik. Berdasarkan hasil wawancara saya dengan salah satu anggota kelompok tani yang bertempat tinggal di Desa Arasoe, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, dengan panduan kuesioner praktik lapang pada mata kuliah Komunikasi dan Perubahan Sosial, menghasilkan data sebagai berikut. Beliau bernama Bapak Sufirman dengan umur 50 tahun dengan pendidikan terakhir SD. Beliau seorang petani dan juga anggota kelompok tani yang sangat aktif dalam mengikuti beberapa kegiatan-kegiatan penyuluhan di daerah sekitarnya. Bapak Sufirman ini berusaha tani mulai dari tahun 2000 sampai sekarang. Jadi bisa dibayangkan bahwa pengalamannya dalam berusaha tani sangat matang. Selama berusaha tani, beliau menerapkan beberapa inovasi atau teknik yang ia gunakan, diantaranya yaitu teknik legowo, teknik pola sering, dan teknik tabur. Inovasi-inovasi tersebut beliau dengar dari petugas PPL dalam kegiatan penyuluhan pada tahun 2004. Dan sejak tahun itu, beliau menerapkan inovasi-inovasi tersebut. Seperti yang saya katakan, bahwa Bapak Sufirman ini sangat-sangat aktif dalam kelompok taninya. Beliau mengatakan untuk mengasah pengetahuannya mengenai inovasi dalam usaha taninya, selain dari anggota PPL juga diperoleh dari hasil diskusinya bersama anggota tani lainnya. Adapun inovasi yang saya pilih yaitu teknik legowo. Beliau mengatakan bahwa sistem legowo dapat mengambil populasi tanaman padi sekitar 30%. Dengan adanya barisan kosong akan mempermudah pemeliharaan, pemupukan, dan pengendalian hama penyakit tanaman, yaitu dilakukan melalui barisan kosong atau lorong. Mengapa dikatakan membantu mengendalikan hama? Karena hama tikus kurang suka tinggal di lahan yang relatif terbuka. Teknik ini dapat menghemat pupuk karena yang dipupuk hanya bagian tanaman dalam barisan. Bapak Sufirman mengatakan bahwa teknik ini yang paling sering ia gunakan karena lebih menguntungkan dari teknik lainnya. Selanjutnya beralih pada jaringan komunikasi. Bapak Sufirman mengatakan bahwa selama mengikuti kegiatan PPL, ia tidak pernah menemukan anggota PPL yang cuek atau slow mengenai inovasi usaha tani. Bagi beliau, anggota PPL di daerahnya sangat membantu di mana mereka terjun langsung ke lokasi dalam penyampaian informasinya. Jadi, saya simpulkan bahwa hubungan antara inovasi petani dan keinforman di Desa Arasoe, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone berjalan lancar dan efektif. Apa nama Kak? Demang 50. Pendidikan Kak. Kebun. Jumlah tanggungan keluarga Kak berapa banyak? 4. Sebutkan inovasi apa saja yang sudah Kak terapkan di dalam usaha pertanian. Legowo sama pola seri. Inovasi legowo, bagaimana cara melakukannya? Pakai tali. Tidak
Bapak. Dari mana sih pertama kali dengar ini inovasi? Dari PPL. Berdasarkan hasil wawancara yang saya peroleh dari mengisi kuesioner praktek lapang komunikasi dan perubahan sosial yang diberikan, saya memperoleh nama responden Bapak Muhammad Nur, berumur 52 tahun, pendidikan terakhir SMP, pengalaman berusaha tani Bapak Muhammad Nur selama 45 tahun, pekerjaan sampingan Bapak Muhammad Nur yaitu sebagai peternakan, jumlah tanggungan keluarga sebanyak 5 orang. Adapun inovasi-inovasi yang sudah Bapak Muhammad Nur terapkan dalam kegiatan usaha taninya yaitu yang pertama tabela, yang kedua hambur langsung, yang ketiga tanam pindah. Di antara inovasi tersebut, Bapak Muhammad Nur paling sering menggunakan inovasi tanam pindah. Bapak Muhammad Nur mendengar inovasi tanam pindah sejak tahun 1994. Bapak Muhammad Nur pertama kali mendengar inovasi tanam pindah dari sesama petani. Bapak Muhammad Nur mencari informasi lebih lanjut tentang inovasi tanam pindah kepada PPL. Bapak Muhammad Nur mencoba inovasi tanam pindah pada tahun 1995. Menurut Bapak Muhammad Nur, inovasi tanam pindah dapat meningkatkan hasil panen dan dapat memudahkan untuk penyiangan dan pemeliharaan. Adapun jaringan komunikasi antar sumber informasi dengan responden yaitu sumber informasi Bapak Abdullah, Bapak Haji Idrus. Umur Bapak Abdullah 50 tahun. Umur Bapak Haji Idrus 52 tahun. Pendidikan Bapak Abdullah D3, pendidikan Bapak Haji Idrus S2. Status sosial Bapak Abdullah yaitu PPL. Status sosial Bapak Haji Idrus yaitu petugas pertanian organisme pengganggu tanaman. Inovasi yang sering Bapak Muhammad Nur diskusikan dengan Informan adalah tentang inovasi tanam pindah. Respon Informan dalam mempercepat proses inovasi adalah respon Informan membantu dalam kegiatan dan mengarahkan dalam inovasi tanam pindah. Informan tidak merespon suatu inovasi karena tidak merekomendasikan cara yang dilakukan oleh petani. Hubungan antar inovasi petani dan Informan adalah berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan petani. Respon Informan dalam mempercepat proses inovasi adalah respon Informan membantu dalam kegiatan dan mengarahkan dalam inovasi tanam pindah. Itulah tadi hasil praktek lapang komunikasi dan perubahan sosial yang telah kami lakukan. Semoga apa yang kita berikan bisa bermanfaat bagi yang menonton. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amazing.